Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sarjana, dimanapun Anda berada, senang dan bahagia sekali saya, Tri Asih Kartikowati, hari ini menemani dan membersamai Anda dalam podcast Women Talks Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Pada kesempatan hari ini, kita akan mengangkat tema berkaitan dengan literasi anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tapi, sebelum kita mulai diskusinya dalam podcast hari ini, kembali lagi saya ingatkan kepada seluruh Sobat Sarjana, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen YouTube Isnu Channel. Jangan lupa loh Sobat Sarjana. Alhamdulillah, Isnu Channel sudah banyak menghadirkan input pakar pengetahuan dengan topik gagasan yang informatif dan berwawasan luas. Nah, baik Sobat Sarjana, pada kesempatan hari ini kita kedatangan sosok perempuan aktivis dan akademisi yang fokus pada isu perempuan dan anak. Selamat datang Ibu Profesor Dr. Nurholiso, SOS MSI, atau biasa dipanggil oleh seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama dengan sapaan Ibu Prof. Lisa. Selamat datang Ibu Prof. Lisa. Baik, terima kasih Mbak Cita. Apa kabar Ibu Prof. Lisa? Alhamdulillah. Baik, luar biasa ya. Mungkin Ibu Prof. Lisa bisa memperkenalkan diri kepada seluruh Sobat Sarjana, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Monggo Ibu Prof. Baik, terima kasih Mbak Cita. Baik, hai Sobat Sarjana. Nama saya Profesor Dr. Nurholiso SOS MSI, tapi tadi Mbak Cita sudah sampaikan bisa disapa dengan Prof. Lisa saja. Saya sendiri adalah guru besar di bidang ilmu komunikasi dan saat ini saya menjabat sebagai ketua program studi ilmu komunikasi program doktor di Universitas Mercu Buana Jakarta, dan saya juga sebagai dewan pakar di Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi atau ASPIKOM, dan juga sebagai pembina di ISMU yang di Bandung tempat. Oke, luar biasa. Terima kasih Ibu Prof. Lisa. Nah, tentunya pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang isu kekerasan dan literasi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak sering terjadi dalam senyap, tersembunyi di balik dinding rumah relasi kuasa dan budaya yang mengungkam suara korban. Tentunya Prof, kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak ini bukan hanya persoalan pribadi, melainkan tanggung jawab kita bersama. Nah, berkaitan dengan kekerasan perempuan dan anak, ini merupakan persoalan serius. Bagaimana tanggapan dari Prof. Lisa melihat fenomena kekerasan yang makin menunduk? Bagaimana Prof. Lisa? Baik, terima kasih Mbak Cita. Memang kalau bicara tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, ini merupakan masalah yang serius dan sangat mengkhawatirkan di Indonesia, karena data di Komnas Perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu menunjukkan kasus kekerasan berbasis gender pada usia remaja dan anak untuk perempuan itu masih sangat tinggi, gitu ya. Jadi kalau kita mau lihat secara statistik, itu 3 tahun terakhir itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Di tahun 2022 misalnya, itu ada 25.050 perempuan menjadi korban kekerasan, itu yang tercatat di Open Data Jawa Barat. Hanya satu wilayah saja. Bisa bayangkan kalau itu terjadi di Indonesia. Nah, kemudian di tahun 2023, itu terjadi kenaikan yang cukup signifikan menjadi 289.000 kasus, kenaikan sekitar 12-20%. Lalu di 2024 itu naik lagi dari 330.000, sekitar 330.000 kasus. Dan terakhir di 2025 pertengahan gitu ya, karena data di akhir tahun belum ada, jadi itu sudah meningkat hampir separuh dari kenaikan di tahun sebelumnya. Nah, artinya ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan itu merupakan permasalahan yang serius. Dan tidak hanya dalam konteks kuantitatif, tapi juga kualitatifnya. Artinya tidak hanya dalam bentuknya, dalam jumlahnya, tapi juga dalam bentuknya. Jadi misalnya kekerasan itu mulai dari ada kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan ekonomi
yang kesemuanya itu memberikan dampak yang cukup luar biasa terhadap perempuan. Dan di atas semua itu juga ada yang namanya kekerasan berbasis gender online. Dan ini tidak lepas dari adanya perkembangan teknologi yang kita rasakan sekarang, sehingga kekerasan terhadap perempuan juga terjadi di dunia online karena adanya teknologi yang semakin canggih di masa ini. Jadi terima. Oke, Prof. Terima kasih Prof atas edukasi terhadap kita semuanya bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini merupakan permasalahan yang sangat serius. Tentunya dari permasalahan yang sangat serius ini perlu adanya mitigasi atau edukasi terhadap seluruh masyarakat yang bisa kita edukasi, dan bahkan ini menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat ya. Dan bukan hanya salah satu pihak dalam tata pencegahan. Menurut Prof. Lisa ini berkaitan dengan edukasi dan pencegahan dan perlindungan kekerasan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak ini, bagaimana menurut Prof. nih? Karena era sekarang ini kan eranya juga sebagai digitalisasi, tentunya edukasi yang harusnya lebih masif gitu. Bagaimana menurut Prof? Iya, jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan terkait dengan strategi pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Saya membagi ini menjadi 3 hal ya. Jadi ada yang namanya pencegahan primer, kemudian ada lagi pencegahan sekunder, dan yang terakhir tersier. Nah, pada pencegahan yang bersifat primer itu tentu kesadarannya itu dilakukan sejak dini. Jadi pada saat anak remaja perempuan kita berada di usia yang belia, di mana kita edukasi bahwa mereka harus tahu daerah-daerah mana yang memang tidak boleh disentuh selain dirinya dan kedua orang tuanya. Kemudian juga memberikan kesadaran pada anak-anak dan juga remaja tentang relasi yang sehat. Artinya ketika dia menjalin hubungan terhadap relationship dengan temannya atau mungkin lawan jenisnya, itu ada hal-hal yang boleh dilakukan dan ada jenis yang tidak boleh dilakukan. Dan dia harus tahu batasan-batasan di mana kalau terjadi hal yang merupakan kekerasan seksual atau kekerasan fisik, itu dia berhak untuk membela diri. Itu yang primer. Lalu juga yang sekunder itu adalah kita harus memberikan literasi terhadap individu terkait dengan kekerasan yang mungkin mereka adalah juga korban-korban yang rentan akan mengalami dampak itu. Dan bagaimana kemudian mereka melakukan pengaduan, pelayanan, pembelaan terhadap kekerasan terjadi pada dirinya atau lingkungan sekitar dia. Gitu. Jadi mungkin bisa jadi terasa gitu, tidak terjadi pada dirinya, tetapi pada teman di lingkungan dia atau di sekitar dia. Ya, itu adalah tentu dari literasi yang sifatnya pencegahan sekunder. Lalu yang tersier adalah dalam konteks pemulihan. Jadi tersier ini adalah boleh dibilang pasca. Jadi bagaimana kemudian literasi itu berguna untuk mengurangi stigma tentang korban kekerasan. Karena kita tahu seringkali korban itu justru yang disudutkan di masyarakat kita. Karena misalnya perempuan yang mengalami kekerasan dianggap dia sendiri yang memantik atau memicu sehingga pelaku itu tertarik untuk melakukan kekerasan seksual. Nah ini perlu data edukasi bahwa sebetulnya perempuan yang mengalami kekerasan itu berhak membela dirinya dan bagaimana kemudian mendorong masyarakat sosial atau juga membela perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Nah jadi itu beberapa hal-hal yang perlu kita lakukan di samping juga hal-hal yang perlu dilakukan dalam konteks digital, gitu ya. Kekerasan berbasis gender online. Dan itu adalah sebuah istilah yang baku sebetulnya karena apa? Sudah banyak terjadi kekerasan yang terjadi di dunia digital. Dengan keadaannya kecanggihan teknologi saat ini, banyak juga terjadi kekerasan seksual maupun kekerasan yang sifatnya non-verbal yang kita sebut dengan cyberbullying misalnya, itu banyak terjadi di dunia digital. Itu perlu dipahami bahwa itu juga bagian dari kekerasan yang perlu
perempuan atau anak pahami dan juga perlu masyarakat ketahui untuk bisa melakukan pembelaan terhadap korban-korban yang mengalami hal tersebut. Gitu Kak Cita. Oke, sangat ironis ya ini Bro ya. Justru kekerasan terhadap perempuan dan anak ini yang seharusnya lingkungan rumah, sekolah, lingkungan terdekat itu aman, bahkan lingkungan digitalisasi itu aman, tapi ini juga menjadi ancaman buat kita semuanya. Kalau tidak ada edukasi dan literasi terhadap masyarakat resmi. Nah, berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, tentunya memiliki dampak yang mungkin tidak bisa dilupakan oleh para korban, bahkan pelaku yang nantinya akan terus-menerus dilakukan perilaku. Menurut ini, dampak kekerasan itu tidak berhenti pada satu peristiwa. Itu bagaimana itu? Iya, betul sekali Mbak Cita. Jadi kalau bicara efek atau dampak akibat terjadinya kekerasan seksual atau kekerasan fisik yang dialami oleh perempuan dan anak, itu bisa kita kategorikan dalam beberapa segi atau hal. Misalnya satu, berdampak dari segi fisik. Itu yang terlihat sekali secara fisik ya. Kita tahu pernah ada kejadian perempuan yang dia kemudian konflik dengan teman laki-lakinya dan teman laki-lakinya tidak menerima, lalu dia disiram dengan air cairan kimia ke wajahnya dan itu merusak secara fisik. Dan itu ada kekerasan fisik yang akan sangat membekas dan berdampak seumur hidup. Kemudian yang kedua adalah dampak psikis atau psikologis. Nah ini mungkin tidak tampak, tapi efeknya itu akan mempengaruhi kepada kesehatan mental atau mental health dari si korban. Sehingga dia akan sulit sekali menerima laki-laki lain atau orang lain yang dia akan khawatir tentang keselamatan dirinya. Dan kemudian juga yang berikutnya adalah trauma. Trauma yang akan membekas baik secara fisik maupun mental kepada korban kekerasan yang dialami oleh pihak-pihak yang menjadi korban. Itu Mbak. Apa yang disampaikan oleh Ibu Prof ini membuat kami semuanya merinding tentunya ya. Apa yang terjadi dan yang dirasakan oleh para korban ini jadi PR kita bersama. Bukan pencegahan secara rutin itu adalah tugas kita. Nah, berkaitan dengan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama ini yang merupakan komunikasi intelektual ya, FU. Ini bagaimana Ibu Prof tanggapannya peran strategis ISNU dalam melakukan migrasi aktivitas terhadap perempuan? Betul sekali, ISNU sebagai Ikatan Sarjana yang merupakan para akademisi ya, kumpulan atau komunitas akademisi, menurut saya perlu melakukan gerakan-gerakan atau tindakan-tindakan yang memberikan manfaat dan memberikan dampak. Kenapa? Karena sampai saat ini sebetulnya sebagian besar masyarakat masih memandang kekerasan itu ada sesuatu yang sifatnya domestik atau private. Jadi korbanku kadang merasa malu gitu untuk mengakui adanya terjadi kekerasan terhadap dirinya. Nah ini juga perlu dipahami bahwa itu sebetulnya bukan lagi masalah domestik tapi menjadi masalah publik. Kemudian juga seringkali masyarakat masih menganggap bahwa korban itu adalah orang yang melakukan kesalahannya sendiri gitu. Dia memancing seperti yang saya sampaikan tadi. Nah dalam hal ini menurut saya ISNU sebagai wadah dari komunitas yang berbackground akan memiliki latar belakang akademik perlu melakukan tindakan-tindakan akademik, misalnya melakukan riset tentang apa saja sih yang sudah terjadi, berapa banyak sudah terjadi kekerasan yang dialami perempuan tidak hanya di perkotaan tapi juga di pedesaan yang mungkin tidak pernah tercover selama ini. Lalu yang kedua, hasil dari riset itu kemudian dipublish dan dijadikan salah satu acuan untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan edukasi yang menyentuh pada masyarakat dan berdampak langsung kepada masyarakat, terutama wilayah-wilayah yang memang memiliki dampak atau pernah mengalami kekerasan seksual mempunyai tingkat statistiknya cukup tinggi, gitu ya. Lalu yang berikutnya juga melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain, gitu ya, misalnya dengan pemerintah atau lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang bisa yang sifatnya non-government gitu untuk bergandengan tangan bagaimana kemudian kita mengatasi dan bisa mengedukasi masyarakat
Sehingga diharapkan ke depan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak juga akan mengalami penurunan secara signifikan. Itu menurut saya apa yang diberikan oleh ISNU sana. Oke, terima kasih banyak Ibu Prof, luar biasa yang disampaikan oleh beliau. Semoga ISNU menjadi salah satu organisasi dan komunitas yang peduli terhadap isu-isu kekerasan terhadap perempuan. Nah, Sobat Sarjana, dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan untuk ajakan membangun budaya literasi anti kekerasan terhadap perempuan. Monggo Ibu bisa menyampaikan ajakan pada seluruh sobat sekalian. Oke. Jadi mungkin satu perlu disadarkan bahwa ilmu tidak boleh berhenti di ruang akademik, tapi harus menjadi kekuatan kebebasan, terutama di kalangan perempuan dan anak-anak. Kemudian juga mendengarkan tanpa menghakimi itu perlu dilakukan oleh kita sehingga para korban merasa dipedulikan dan dilindungi hak-haknya. Dan kemudian juga literasi anti kekerasan itu kita perlu lakukan karena sesungguhnya kita sedang merawat peradaban, di mana perempuan memegang peran penting dan terwujudnya peradaban yang lebih baik. Oke, luar biasa Ibu Prof ya. Saya sedikit menegaskan kembali kepada seluruh Sobat Sarjana bahwa ayo kita sama-sama berani bersuara dan bertindak. Jangan pernah takut ketika di lingkungan kita ada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang perlu kita ungkap. Mari kita sama-sama dampingi, mari kita sama-sama bimbingi, dan mari kita sama-sama untuk mendukung sesama perempuan dalam hal apapun. Mungkin itu saja yang bisa kita sharekan kepada Sobat Sarjana di seluruh Indonesia. Terima kasih kepada Ibu Prof Lisa, luar biasa atas kesempatan waktunya. Beliau bisa mengesampaikan ilmunya, bisa menginformasikan kepada kita semuanya, kepada Sobat Sarjana berkaitan dengan literasi anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Alhamdulillah, tentunya banyak sekali ilmu dan informasi yang sudah disampaikan oleh beliau, Ibu Prof Lisa. Demikian podcast hari ini. Semoga menjadi pengingat bahwa ilmu sejati adalah ilmu yang memanusiakan. Saya, Triasih Kartikowati, pamit undur diri. Sampai jumpa dalam podcast Women Talks PP ISNU penuh makna lainnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.